TikTok baru saja menghadapi kebijakan tegas dari pemerintah Indonesia. Registrasi platform tersebut ditangguhkan dengan alasan kegagalan dalam memenuhi persyaratan berbagi data yang diminta otoritas. Keputusan ini bukan sekadar masalah administratif, langkah ini memiliki implikasi luas, baik dari sisi kedaulatan digital, ekonomi kreator, maupun dinamika geopolitik yang lebih besar. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi, mengapa pemerintah mengambil langkah ini, apa dampaknya bagi masyarakat Indonesia, dan bagaimana isu ini berhubungan dengan persaingan global antar negara. Pertama-tama, mari kita pahami konteks dasar kebijakan ini. Indonesia mewajibkan semua penyelenggara sistem elektronik, baik lokal maupun asing, untuk mendaftar di bawah aturan yang ditetapkan Kementerian Komunikasi dan Informatika. Tujuannya adalah agar negara memiliki kendali regulasi yang jelas, sekaligus memastikan setiap platform yang beroperasi di Indonesia mematuhi peraturan terkait perlindungan data, transparansi, dan kewajiban pajak. TikTok, yang dimiliki perusahaan asal Tiongkok, ByteDance, dinilai belum menyerahkan data secara lengkap terkait monetisasi, trafik pengguna, dan mekanisme bisnis mereka di Indonesia. Inilah alasan teknis mengapa pendaftaran mereka ditangguhkan. Tetapi di balik alasan teknis tersebut, ada dimensi yang jauh lebih besar. Kita sedang berbicara tentang kedaulatan digital. Di era sekarang, data disebut sebagai minyak baru. Data pengguna bernilai sangat tinggi, baik secara ekonomi maupun politik. Negara-negara berlomba memastikan data warga mereka tidak hanya menjadi aset perusahaan global tanpa pengawasan. Pemerintah Indonesia tampaknya mengambil posisi tegas dengan menunjukkan bahwa siapapun yang ingin beroperasi di sini, termasuk raksasa teknologi global, harus tunduk pada regulasi nasional. Langkah ini juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika hubungan Indonesia dengan platform digital asing lainnya. Sebelumnya, pemerintah juga pernah bersitegang dengan perusahaan seperti Meta dan Google terkait aturan pajak digital, serta kewajiban registrasi. Bedanya, kali ini platform yang terdampak adalah TikTok, sebuah aplikasi yang sangat populer di Indonesia. Data menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu pasar terbesar TikTok di dunia, dengan puluhan juta pengguna aktif. Bahkan, sebagian besar tren budaya digital, musik, hingga konsumsi berita generasi muda, banyak dipengaruhi dari konten TikTok. Maka, dampak kebijakan ini tentu tidak bisa dianggap kecil. Bagi para kreator konten, penangguhan registrasi TikTok memunculkan kekhawatiran besar. Selama beberapa tahun terakhir, TikTok bukan hanya sekadar platform hiburan, melainkan juga sumber penghasilan. TikTok Shop, meski sempat dibatasi tahun lalu, sempat memberikan ruang besar bagi pelaku UMKM untuk menjual produk mereka secara langsung. Dengan adanya kebijakan baru ini, ada ketidakpastian apakah sistem monetisasi dan peluang ekonomi digital melalui TikTok akan terganggu. Kreator yang selama ini mengandalkan TikTok sebagai sumber penghasilan, kini dihadapkan pada risiko berkurangnya pendapatan. Namun di sisi lain, langkah ini juga dipandang sebagai bentuk proteksi. Pemerintah Indonesia ingin memastikan ekosistem digital tidak sepenuhnya didominasi oleh satu platform asing yang memiliki kekuatan sangat besar. TikTok dikenal sebagai aplikasi dengan algoritma yang sangat kuat, mampu membuat pengguna menghabiskan waktu berjam-jam di dalam aplikasi, dan dalam banyak kasus mendorong pola konsumsi tertentu. Tanpa regulasi yang memadai, ada risiko ketergantungan yang tinggi pada satu platform, baik dari sisi budaya maupun ekonomi. Dengan menangguhkan registrasi ini, pemerintah ingin mengirim pesan bahwa kepentingan nasional harus ditempatkan di atas kepentingan bisnis global. Kita juga perlu melihat masalah ini dari sudut geopolitik. TikTok bukan hanya sebuah aplikasi hiburan. Bagi banyak negara, TikTok dipandang sebagai alat soft power dari Tiongkok. Amerika Serikat, misalnya, sudah lama menekan ByteDance dengan tuduhan bahwa data pengguna bisa diakses oleh pemerintah Tiongkok. Beberapa negara bahkan melarang penggunaan TikTok di perangkat pemerintah karena alasan keamanan nasional. Maka ketika Indonesia mengambil langkah tegas terhadap TikTok, ini tidak bisa dilepaskan dari persaingan global antara Amerika Serikat dan Tiongkok di bidang teknologi digital. Indonesia seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak mau hanya menjadi pasar pasif, tetapi memiliki kedaulatan dalam mengatur ruang digitalnya sendiri. Selain geopolitik global, ada juga dinamika regional. Asia Tenggara menjadi kawasan penting bagi TikTok. Karena populasi mudanya yang besar, dan penetrasi internet yang tinggi, Indonesia adalah pasar utama yang sangat menentukan posisi TikTok di kawasan ini.
Dengan adanya kebijakan baru, Indonesia berpotensi menjadi contoh bagi negara lain untuk menegaskan kedaulatan digital mereka. Jika langkah Indonesia terbukti efektif, negara-negara lain mungkin akan mengikuti jalur serupa dengan memberlakukan aturan ketat kepada platform asing. Dampaknya bagi masyarakat Indonesia juga perlu dibahas secara lebih dalam. Dari sisi pengguna biasa, mungkin perubahan tidak terasa langsung. Aplikasi TikTok masih bisa digunakan, konten masih bisa diakses, dan interaksi masih berjalan. Namun, di balik layar, kebijakan ini bisa memengaruhi bagaimana data pengguna dikelola. Apakah data tersebut benar-benar tersimpan di dalam negeri atau diserahkan ke pihak asing? Apakah ada jaminan bahwa data itu tidak digunakan untuk tujuan yang melanggar privasi? Kebijakan ini berusaha memberikan kepastian atas hal-hal tersebut. Dari sisi ekonomi, efeknya bisa lebih kompleks. Ekonomi digital Indonesia sedang tumbuh pesat, dan TikTok adalah salah satu motor penggeraknya. Dengan adanya kebijakan baru, ada kemungkinan sementara terjadi perlambatan aktivitas ekonomi di platform tersebut. Tetapi dalam jangka panjang, ini bisa menjadi dorongan bagi ekosistem lokal. Pemerintah Indonesia mendorong pelaku digital lokal untuk mengembangkan platform mereka sendiri, sehingga tidak hanya bergantung pada aplikasi asing. Langkah seperti ini selaras dengan strategi kemandirian ekonomi digital yang ingin dibangun pemerintah. Kita juga tidak bisa menutup mata pada potensi dampak sosial. TikTok memiliki pengaruh besar terhadap budaya populer Indonesia. Dari tren musik, gaya hidup, hingga isu politik, banyak dibentuk melalui konten yang viral di TikTok. Dengan adanya kebijakan ini, muncul pertanyaan, apakah pemerintah juga ingin mengurangi dominasi budaya digital asing yang memengaruhi masyarakat, terutama generasi muda? Ada pandangan bahwa regulasi ini sekaligus menjadi upaya mengendalikan arus informasi, agar tidak sepenuhnya dikendalikan oleh algoritma perusahaan luar negeri. Namun tentu saja, kebijakan ini tidak luput dari kritik. Beberapa pihak menilai, langkah pemerintah terlalu tiba-tiba dan bisa merugikan jutaan pengguna, terutama kreator konten kecil dan UMKM yang selama ini mengandalkan TikTok sebagai sarana mencari penghasilan. Kritik lainnya datang dari kelompok yang menilai kebijakan ini berlebihan dan bisa menurunkan minat investasi asing di sektor digital Indonesia. Jika perusahaan global merasa terlalu sulit beroperasi di Indonesia karena regulasi yang ketat, mereka mungkin akan mengurangi ekspansi atau bahkan hengkang. Ini tentu bisa berdampak pada iklim investasi jangka panjang. Meski begitu, pemerintah memiliki alasan kuat untuk tetap melanjutkan kebijakan ini. Dalam era digital, negara yang tidak mampu melindungi data warganya berisiko kehilangan kedaulatan. Bayangkan jika data ratusan juta pengguna Indonesia, termasuk preferensi konsumsi, pola perilaku, hingga lokasi, dikuasai pihak asing tanpa kendali. Itu sama saja memberikan kekuatan besar kepada pihak luar untuk memengaruhi ekonomi, budaya, bahkan politik domestik. Oleh karena itu, regulasi ketat dianggap sebagai langkah wajar untuk menjaga kepentingan nasional. Jika kita tarik ke depan, ada beberapa skenario yang bisa terjadi. Pertama, TikTok mungkin akan menyesuaikan diri dan memenuhi semua persyaratan yang diminta pemerintah Indonesia. Jika itu terjadi, maka hubungan akan kembali normal dan platform bisa beroperasi tanpa hambatan. Skenario kedua, TikTok memilih untuk menolak atau menunda, yang berarti ketidakpastian akan berlanjut, dan mungkin akan ada konsekuensi lebih besar, seperti pembatasan layanan. Skenario ketiga, munculnya platform lokal yang memanfaatkan situasi ini untuk mengisi celah yang ditinggalkan TikTok. Apapun skenarionya, dampaknya akan sangat menentukan arah perkembangan ekosistem digital Indonesia. Dalam konteks global, kasus ini juga menjadi gambaran bagaimana negara-negara mulai memperketat aturan terhadap raksasa teknologi. Uni Eropa punya General Data Protection Regulation atau GDPR yang sangat ketat. Amerika Serikat sedang berdebat soal pembatasan platform asing, sementara India sudah melarang banyak aplikasi asal Tiongkok. Indonesia tampaknya ingin menegaskan posisinya sebagai negara besar yang punya aturan jelas dan harus dihormati oleh semua pemain global. Pada akhirnya, isu ini bukan hanya soal TikTok, ini tentang bagaimana Indonesia ingin mengatur masa depannya di era digital. Apakah kita ingin menjadi negara yang hanya menjadi pasar pasif bagi perusahaan global, atau kita ingin punya kendali penuh terhadap data, budaya, dan ekonomi digital kita sendiri? Keputusan pemerintah menangguhkan registrasi TikTok adalah bagian dari upaya lebih besar untuk menegaskan bahwa kedaulatan digital
adalah bagian tak terpisahkan dari kedaulatan nasional. Bagi masyarakat, langkah ini bisa dilihat sebagai kesempatan untuk lebih kritis terhadap platform digital yang kita gunakan setiap hari. Kita perlu menyadari bahwa di balik hiburan dan kemudahan yang ditawarkan aplikasi, ada isu besar tentang data, privasi, dan kepentingan nasional. Kesadaran ini penting agar kita tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga warga digital yang peduli pada masa depan bangsa. Kesimpulannya, penangguhan registrasi TikTok di Indonesia adalah langkah penting dengan konsekuensi luas. Ia berdampak pada kreator konten, UMKM, ekonomi digital, budaya populer, hingga geopolitik global. Langkah ini menegaskan bahwa kedaulatan digital bukanlah isu sepele, melainkan bagian dari strategi nasional untuk melindungi kepentingan rakyat. Ke depan, yang paling penting adalah bagaimana pemerintah, platform digital, dan masyarakat bisa menemukan titik keseimbangan antara kebebasan, inovasi, dan perlindungan kepentingan nasional.